Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asirin bijahil basirin nazir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren, yang sama-sama kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berikan umur yang panjang untuk mengembangkan daripada pondok pesantren, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang maju, makmur, dan mudah-mudahan mengeluarkan daripada mutaharrijin mutaharrijat, alumnus alumni yang berprestasi, beriman, bertakwa, berpengetahuan ilmu yang luas berdasarkan agama, tuntunan agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan bapak-bapak kepala sekolah dari tingkat RA sampai MA aliyah, ya, banyak sekali ya. Yang semoga juga beliau-beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para asatizah, adik-adik, para santri dan santriwati yang saya doakan semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang menjadi pejuang penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, ya, nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, pada hari yang dimana hari ini adalah hari kebanggaan bagi seluruh umat Islam, hari kesenangan dan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam, di mana hari ini dan tanggal ini dilahirkan sosok manusia yang membawa, yang merubah daripada peradaban umat Islam, peradaban manusia yang dulunya manusia dikenal dengan kaum jahiliyah, orang-orang yang bodoh, jauh daripada akhlakul karimah. Dan alhamdulillah dengan datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, ya, kita bisa merasakan nikmatnya hidup di atas dunia ini, yaitu indahnya beragama, indahnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal bagaimana tata cara kita berkehidupan di atas dunia ini, semuanya adalah berkat Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita sama baca alhamdulillahirabbil alamin.
Kedua kalinya salawat serta salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti pada yaumul kiamah kita semua ya dan semuanya mudah-mudahan diberikan syafaat pertolongan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekarang hari apa? Hah? Tanggal berapa? 29 apa? 29 Rabiul Awal. Kalau bulan Islam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal berapa? 12. Siapa nama ayah baginda Rasul? Ibunya? Aminah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita melihat baginda Rasul? Pernah mimpi dengan baginda Rasul? Belum ada. Tapi kita meyakini tentang adanya baginda Rasul. Percaya najam Rasul? Percaya? Apa bukti kita percaya? Hah? Rukun? Apa bukti bahwa kita itu yakin tentang adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita kerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dengan keyakinan kita meyakini tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu kesyukuran yang luar biasa. Itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, apa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tuba liman ra'ani wa amana bi. Ya. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang-orang yang pernah melihatku, malik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amana bi, dan beriman meyakini tentang adanya aku, yaitu para sahabat. Para sahabat yang hidup pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ikut memperjuangkan daripada tegaknya agama Islam di atas dunia ini, ikut berjuang membela, yaitu berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan harta bendanya, berjuang dengan seluruh apa yang dimilikinya. Maka baginda Rasul mengatakan, tuba lima ro'ani wa amanabi. Beruntunglah bagi orang-orang yang pernah melihatku dan percaya beriman kepadaku. Ya. Tapi ada yang jauh lebih beruntung daripada itu, adik-adikku. Siapa orang yang lebih beruntung daripada itu? Manik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba wa tuba wa tuba. Sampai 3 kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan beruntunglah dan beruntunglah serta sangat beruntung liman lam yarani, yaitu siapa? Bagi orang-orang yang tidak melihatku, wa amanabi, dan meyakini tentang adanya aku. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang hidup setelah meninggalnya baginda Rasul. Ya, termasuk kita. Kita adalah umat akhir zaman. Ya, kita adalah umat akhir zaman, di mana orang-orang sekarang pada zaman sekarang ini, ada deku ya Allah, ya, sudah tidak memikirkan, tidak begitu penting bagi mereka tentang ilmu pengetahuan agama. Orang-orang jauh daripada belajar ilmu agama, sehingga kita tidak heran pada zaman-zaman sekarang ini kalau banyak terjadinya malapetaka, banyak terjadinya daripada berupa ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, yang datang sebuah zaman terhadap umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yafiruna minal ulama, mereka akan jauh lari daripada ulama. Mereka tidak mau, malas lalu belajar ilmu agama, malas lalu ngaji, malas lalu tuntut ilmu. Faya bataliyahumullah bisalasin baliyat. Ya. Sekali lagi,
firman Allah, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, yang datang sebuah zaman ajak umat, ya, yang datang sebuah zaman ajak umat, yafiruna minal ulama, mereka lari daripada ulama, malas lalu belajar, malas lalu ngaji, malas lalu sekolah, malas lalu tuntut ilmu. Dek mele, coba makin teringat, mau dengan begawe atau mengarah kedodak liwat genang belik di 4 barungan, 2 barungan doang, dengan saya kejebol anak doang minum suku lalu bedo-edo tiap tiang, ya, menolak keadaan zaman pada sekarang ini, ya. Tapi ketika orang disuruh untuk mengaji, ketika orang disuruh untuk pergi ke majelis ta'lim, mereka jauh enggan, ya. Yafiruna minal ulama, jauh mereka daripada ulama, sehingga paya bataliyahumullah bisalasin baliyat, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang timpa dengan dengan 3 macam malapetaka akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah manusia jauh daripada ulama. Orang-orang sudah enggan menuntut ilmu, orang-orang demele pada dalam ngaji, maka tunggulah azab Allah subhanahu wa ta'ala, tunggulah malapetaka yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa 3 hal. Besok telunika, yang pertama adalah yarfa'ullahu ta'ala ala kasbihim, yarfa'ullahu ta'ala barakata kasbihim. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang cabut daripada keberkahan rezeki. Berembe-rembe bentuk usaha, bagaimanapun usaha yang dia lakukan di atas dunia, kalau mereka enggan jauh kepada ulama, tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau pergi mengaji, maka rezekinya tidak akan ada berkahnya. Yang pertama, kalau sudah rezeki tidak ada berkah, maka mereka tidak akan pernah merasa cukup. Ya, dek wah merasa cukup, selalu merasa kurang. Kancing dia tahu becat lebih. Ciri-ciri ino dia berkah, becat lebih. Ya, becat lebih. Gaji itu misal, ya, atau kepeng hasil batin 10 juta lalu dia sebulan. Ya, beh jaga lain. Itu ciri-ciri bahwa usahanya tidak berkah, sehingga mereka jauh pula daripada ulama, ya, benci pada ulama, tidak mau menghormati ulama. Kenapa? Karena al ulama'u warasatul anbiya, ulama nikah adalah pewaris daripada nabi, ya, pewaris daripada nabi. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin dia bau jari ulama, apa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kalian menjadi orang yang alim. Berbeda tadi saya jadi dengan alim, rajin-rajin belajar, ya, rajin-rajin belajar. Berbeda rajin belajar, ya, rajin-rajin telur gurun, kan? Sekolah, dia datangnya sekolah yang fakultas doang. Ya, pikul tas, jok tas di mana selesai bunde. Nah, yang pertama, kun aliman, jadilah menjadi orang yang alim. Kenapa? Karena maratabul ula ba'da nubuwati, ya, kedudukan yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia setelah kenabian itu menjadi siapa? Yaitu Allah menjadikan hambanya menjadi pewaris Nabi, yaitu menjadi orang yang alim. Bila jadi dengan alim? Bila jadi dengan alim? Bila? Rajin-rajin belajar. Gara cerita dengan alim lo malas-malasan. Rajin belajar, rajin betul. Ya. Apa kata Imam Zarnuji dalam kitabnya? Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah bi buhuril fawaid. Wa kun mustafidan minal ilmi ziyadatan,
Wahai para penuntut ilmu, wakun, jadikanlah dirimu mustafidan, menjadi orang-orang yang mendapatkan faedah minal ziyadatan min ilmi, agar ilmu setiap hari itu bertambah. Harus bilang jelono, harus arak ilmu mau, harus arak ilmu berombok ajak diri, ya. Wasbah bi buhuril fawaidi, dan berenanglah kalian di lautan-lautan ilmu, di lautan-lautan faedah. Nah, yang tak. Kalau pengen menjadi orang yang alim, ya, pengen menjadi pewaris para nabi, setiap hari itu harus ada ilmu yang didapat. Bilang dulu harus arah ilmu, mau, ya. Nah itu. Yang kedua, kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, maupun aliman, au muta'alliman, atau jadi pelajar. Nah, maksudnya ni kemakin ini kita jadi pelajar. Kence hendaklah kata imam ayatul musnid dunia, yaitu Sayyiduna As-Sayyid Muhammad. Apa kata beliau? Maziltu talibal ilmi, aku ni tetap jadi penuntut ilmu, kata beliau. Jadi maratibul saniyah, yaitu kedudukan kedua setelah menjadi orang alim adalah menjadi pelajar. Maratni. Nah, sehingga apa kata Sufyan ibnu Uyainah dalam kitabnya, apa kata beliau? La yuqta ahadun ba'dan nubuwati afdala minal ilmi wal fiqhi fiddin, kata beliau. La yuqta ahadun, seseorang tidak akan diberi ba'dan nubuwati, setelah kenabian, afdala, yang lebih utama, minal ilmi, daripada ilmu, wal fiqhi fiddin, dan orang diberikan pemahaman di dalam agama. Jadi setelah kenabian, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling utama setelah nabi itu adalah diberikan ilmu agama. Nah, demen belajar? Nah, tentu. Beda menan darat datang guru, kencing di arah datang guru. Hah? Beda menan arah datang guru atau di arah datang guru? Hah? Mirip mundi demen pelajaran sampai guru doa ya, mudah-mudahan sakit Pak Guru. Ya. Ya Allah, ya numbentan ya jadi dengan alim deh. Doa apalagi no Arab batur yang lain masaliyah ni, saking gedak si bahasa Inggris baru ingat lingun di rumah, ingat dengan lingun guru bahasa Inggris langsung nyerongkang langan jendela. Nah, unin apa ni? Al-Injiliziyah asaddu minal iblisiyah. Engkau belajar bahasa Inggris no lebih dahsyat daripada no iblis enggak. Saking dia deman ya. Ya. Jadi mungkin dia deman, wah ya Allah, barang dunia susah tangga. Paling susah guru no adalah pertama. Jadi susah jadi guru no adalah guru bahasa Inggris, mungkin temenan semurid. Yang kedua, paling susah no jadi guru matematika. Ya. Wah, yang rasa soal. Alhamdulillah sebelum dia ngajak Mekah, no ngajaran dia jurusan matematika. Sehingga kuliah dia jurusan matematika. Ya, jurusan matematika. Murid dia dengan matematika apa nih doahan, mudah-mudahan sakit Pak Guru nih. Ya Allah, saking dia teman. Pelajaran atau dia teman, bingung dia teman ada guru, susah angka. Ya, apalagi guru kurang gagah, ya Allah. Bendek gagah. Mali pelajaran sing dengar dalam tegal adalah pelajaran sendiri tidak masih murid ya merekap nih jangan masalah. Ya. Mending gagahan sekedip malik ya demannya. Ya, bahasa Inggris belajar rajin, makin belajar bahasa Inggris ya. Mungkin mereka jadi program unggulan juga statnya bahasa Inggris. Alhamdulillah. Apa kata ulama? Man ta'allama lugatal qaumi amina min makrihim. Saya pelajari, siapa saya yang pelajari bahasanya suatu kaum, maka mereka akan aman daripada cacian mereka. Ane mungkin dia belajar atau dia pahami bahasa dengan molah ya tipu, molah ya olok, molah ya caci. Ya, tidak satpara. Wah, kira ngajak dokter. Biasa pun itu anak Pak Dokter. Pak Dok. Ya, ini. Ngajak dokter apa ini? Pak Dok ini. Pak Dok. Nah, alhamdulillah. Apa sakit? Sakit tiang ke Pak Dok.
Nah, terus lemak di unah biasa rajab dokter, saya nggak biasa dengan Pak Dokter no tempat kena Pak no. Akhir suatu saat datanglah dengan yudok angkat amin dengan doa amin. Kembali nak kena amin teparan tedoan kamu adalah dokter padahal dia sumpah. Amin. Kembali nak kena amin karena bodoh dia pahami bahasa dengan ya. Sehingga man ta'allama lugatal qaumi amina mim makrihim. Saya pelajari bahasa suku kaum, suku desa, suku penduduk, suku negara, maka ia naman daripada cacian mereka. Mungkin paham jangan menyembani Allah. Tadi pada kancale Mekah, lain tu sang sampun lah sejak Mekah. You gila ni, kamu gila ni. Lain no seakan-akan gila no teparan depan gagah no. Ya, lagu makin nak tahun lah dengan Mekah no gila no lengi majnun kena. Jadi no belajar ya, belajar. Jadi muta'alliman. Yang kedua, kalau nggak mau menjadi orang muta'alliman, au mustami'an. Senang dengar ya, dengan ngaji, senang dengar ilmu, senang dengar pengajian. Seandainya dia boleh jadi mustami'an. Sibuk doang misal bilang jelo au muhibban jadi pecinta senang ya harus senang tidak sempat mungkin lalu ngaji senang ya berbeda senang ya kebangun nyumbang ya. Bantu untuk para pelajar bantu untuk guru wala takun khamisan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam didik jadi dengan sakali kelima mbe jadi dengan sakelima jadi alim mende jadi penuntut ilmu deh, yang lalu dengan ngaji deh, yang senang ojek dengan ngaji deh, darat tahu patuh lika, maka kamu akan menjadi orang yang celaka. Sehingga itulah sebabnya yafiruna minal ulama, di zamanu ala ummati yafiruna minal ulama, fayabtalihumullah bisalasin baliyat. Yang pertama tadi apa? Yarfa'ullahu ta'ala barakata kasbihim. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala yang cabut keberkahan rizki. Kalau rizki dan berkah tidak susah. Apa-apa jadi model usaha mah rizki dan berkah maka tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Al barakatu ziyadatul khair. Seorang berkah nikah akan menambahkan kebaikan. Yang cinta yang demen gawe kebaikan. Sehingga makanan yang dihasilkan daripada rezeki yang berkah akan menguatkan daripada tenaga untuk beribadah. Tubuh kita akan semakin yang semangat beribadah. Kalau rezeki kita itu datang daripada rezeki yang berkah. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yaitu pada suatu negara atau pada suatu desa yaitu apa? Sultanan zaliman yang dijamin pada suatu desa nikah pemimpin zalim. Ya, pemimpin zalim. Nah, nauzubillah min zalik. Makin pada zaman ini terutama yang penting ada uang, aku pilih. Kalau tidak ada uang saya nggak pilih kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sehingga akan lahirlah yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim dan orang-orang yang nggak akan percaya kepada rakyatnya, yang tidak membela rakyatnya. Yang terakhir yang paling kita khawatirkan bagi orang-orang yang jauh daripada ulama, orang-orang yang jauh tidak mau pergi mengaji, tidak mau menuntut ilmu adalah yaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang cabut nyawa dengan nikah adalah bighairil iman, yaitu dalam keadaan suul khatimah. Nauzubillahi min dzalik ya. Nikah ya bahayanya Allah balik dalam keadaan beriman, ibadah seumur hidup dalam beriman, lagunya kisah sakaratul maut kita mati di luar iman, maka tidak ada guna-gunanya daripada ibadah kita yang lainnya. Yang nauzubillahi min dzalik. Angkat teman-teman ngaji ha? Teman ngaji? Betul. Nanti ngaji sampai jam 12. Hah? Karombe? Hah? Oh, tangan sikit pasti tamu dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Maulid ya
kita kenang daripada apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, tanggal ini, ya, lahirnya daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting dalam maulid ini adalah kita menampakkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang, gembira kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, senang. Apa bukti senang? Ada apa bukti senang baginda Rasul? Merayakan, apakah merayakan maulid Nabi bukti kita cinta? Ya, salah satunya dengan kita senang, dengan cara kita cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita merayakan maulid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya. Ya, bukti senang. Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Gak ada di apa ini dalam Al-Quran? Tabbat yada abi lahabin. Binasalah, ya, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ya, binasalah daripada Abu Lahab. Binasa artinya Abu Lahab itu sudah divonis sebelum dia meninggal dunia, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab beto di api neraka. Tapi salah satu keistimewaan Abu Lahab adik-adik, ya, Abu Lahab dulu dia punya budak namanya Suwaibah. Siapa budak Abu Lahab? Ya. Dijelaskan di dalam kitab, dalam satu riwayat yang diriwayatkan adalah Imam Bukhari, wa Suwaibatu maulatul Abi Lahab. Suwaibah itu adalah budaknya daripada Abu Lahab. Karena Abu Lahabin a'taqaha fa'arda'at Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Abu Lahab, ya, ketika dia memiliki budak yaitu Suwaibah, dia memerdekakan Suwaibah. Si merdekaan Suwaibah. Kenapa dia merdekakan Suwaibah? Karena senang lalu tebara dimin lahir baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung Suwaibah pelai ojok Abu Lahab. Pelain, lalu bara tentang bahwa Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Akhirnya senang. Saking senang Abu Lahab, akhirnya dia merdekakan Suwaibah, ya, Suwaibah. Sehingga dalam satu mimpi, lama mata Abu Lahabin, ketika Abu Lahab meninggal dunia, uriyaha ba'du ahlihi bisyarih hibatin, sehingga Abu Lahab terdatangkan semimpi tentang keadaan yang dialami oleh Abu Lahab, tentang keadaan yang sangat mengenaskan, ya, keadaan yang sangat mengenaskan, siksaan. Sehingga ditanyalah Abu Lahab oleh keluarganya di dalam mimpi, maza lakita, apa yang kamu jumpai? Ya, apa yang kamu juga jumpai? Qala Abu Lahabin. Abu Lahab berkata, lam alqa ba'dakum ghayra anni sukitu fi haji bi ataqati Suwaibah. Ya, dek kuah berasa searan keringanan, searan kenikmatan. Sakirap di dalam neraka ini adalah kepedihan-kepedihan doang, kecuali pada hari Senin enggak tak tebang keringanan siksa. Kalau angkat Abu Lahab, yaitu keluar daripada jari-jari beliau air yang dipakai untuk minum. Gara-gara nak tembe, cuman gara-gara senang. Yaitu. Setelah begitu, Abu Lahab itu menjadi musuh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ulama mengatakan dalam sebuah syair, apa kata ulama? Iza kana hadza kafiran jaa zammatun wa tabbat yadah fil jahim. Apabila orang kafir ini maksudnya adalah Abu Lahab, yaitu sudah positif, orang yang tercela, orang yang binasa, orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam api neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ata annahu fi yaumil isnain daiman, maka selama-lamanya datang pada setiap hari Senin, yuhaffifu anhu, diringankan darinya, yaitu siksa api neraka, lisururi bi ahmada, karena senangnya, gembiranya tentang lahirnya baginda Rasul.
Nah, Abu Lahab no arak sekali senang. Ya. Nah, Abu Lahab no arak sekali senang. Enggak tok senangnya kan lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setiap jolo Senin teringanan siksa. Sehingga fama zannu bil abdi allazi kana amru bi ahmada masruran wa mata Muhammadan. Nani berembing dengan beriman sepanjang hidup senang aja baginda Rasul. Lalu bagaimana keadaan beliau? Bagaimana keadaan kita? Setiap harinya kita senang dengan baginda Rasul. Begitu datang kelahirannya baginda Rasul, kita rayakan. Kita rayakan, kita baca sirah baginda Rasul. Nah, bagaimana terus keadaan kita? Kalau Abu Lahab saja, orang yang memusuhi baginda Rasul, sudah jelas-jelas masuk neraka abadan. Setiap hari Senin datang keringanan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang beriman, orang yang cinta senang kepada baginda Rasul? Sehingga dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya almar'u ma'a man ahabba yauman kiamah. Nanti seseorang pada hari kiamat akan bersama siapa yang ia cintai. Dan tanda daripada cinta kita pada baginda Rasul adalah alamatul mahabbah kasurazik ruhu. Tanda cinta kita adalah sering-sering kita menyebut baginda Rasul. Dengan bagaimana? Dengan memperbanyak selawat. Kenapa? Karena selawat ini berembin-embin kan dia baca, ya bernyanyi, ya berjoget, ya berjorak, tak baca selawat, semuanya akan sampai kepada baginda Rasul dan akan diterima. Ya, apakah dalam syair ulama mengatakan, ya adimis sholata ala nabi Muhammadan fakabulaha hatman biduni taraddudin a'maluna bainal kabuli waraddiha illa sholata ala nabi Muhammadan. A'maluna, ya adimis sholata ala nabi Muhammadan. Ya, istiqomahkanlah oleh kalian wahai para manusia untuk selalu berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adimis salat ala nabi Muhammadan faqabuluha hatman biduni taraddudin. Karena ketika kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib salawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditolak. A'maluna bainal kabuli waradiha. Sedangkan perbuatan-perbuatan amal ibadah kita yang lain selain salawat kepada baginda Rasul antara diterima dan ditolak. Sembahyang, puasa, teman pastiannya terima atau yang diterima sida Allah Subhanahu wa taala. Kalau selawat berembin-embintan pasti yang diterima. Illa salat ala nabi Muhammadan, kecuali salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti yang terima, ya. Pasti yang terima. Jam pira setengah siwa. Entah ten ya, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Dan Madiyah kita jadikan bulan Maulid ini bukan hanya sekedar kita merayakan bulan Maulid ini, namun kita bisa isi bulan Maulid ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, dan kita semakin ibadah kita semakin giat, ya kehidupan kita semakin baik, akhlak kita semakin bagus. Itu yang terpenting di dalam mengisi bulan Maulid yang mulia ini, ya. Kurang lebihnya yang tunas maaf, ya, tunas maaf bele-bele kalau ada. Nah, kalau ada kata-kata yang salah, ya tunas dimaafkan. Kalau ada yang baik dan yang benar, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang pelubus namian bawa amanan dan sebagai bekal kita untuk menghadapi sisa-sisa daripada akhir hidup yang pelubus namian di atas dunia ini. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijadikan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang untuk semangat beribadah. Dan mudah-mudahan yang pelubus namian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diakhiri hayat kita dalam keadaan husnul khatimah dengan mengakhirinya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu zikirnya, zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن الله عليهم وسلم والقول ونعم النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ذكرك من الذنوب عبد الله الكريم. لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا طيبا مباركا حمدا يسمع ويسلم ويزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك وإحسانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة من الأعوال والآباء وتقبل لنا من الحياة وتوفيق لنا عن جميع السيئات وترفعنا عنا الدرجات وتبلغنا يا أفضل ويتم من الخيرات في الحياة وبدل الموت وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إلى يوم الوفاة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والآخر إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا من العلماء العاملين والأولياء العارفين وأن تجعلنا من ورثة الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما جهلنا ويسرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفع وزدنا علما وألهمنا الصالحين. اللهم أسلم لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأسلم لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلم لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وذريتنا والأهلنا وقرابتنا والجميع المسلمين في الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة دين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة
بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار ولقنا الحساب اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا قلوبنا وأزواجنا وذريتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, betul hati bila syakul rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.